Untuk prosedur penelitian, itu pertama, prosedur penelitian ditulis dengan kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif itu dicirikan, biasanya digunakan awalan di, misalnya di oven, dipanaskan gitu ya, bukan kalimat perintah. Jadi jangan menuliskan prosedur, misalnya wortel, panaskan wortel pada panci misalnya. Itu bukan kalimat yang digunakan untuk menuliskan prosedur penelitian pada proposal penelitian maupun pada skripsi. Jadi dia harus ditulis dengan kalimat pasif. Terus prosedur penelitian itu juga merupakan uraian langkah kerja. Di sini kata kuncinya, langkah kerjanya, bukan teorinya. Bukan prinsip kerjanya, tapi langkah kerjanya. Jadi apa saja step by step-nya. Terus biasanya dilengkapi dengan diagram alir. Nah, diagram alir ini kalau di fakultas kita biasanya masuk ke lampiran. Kita lampirkan, terus dan setelah itu ditulis secara rinci, sehingga orang lain dapat mengulang prosedur yang sama dan mendapatkan hasil yang sama. Misalnya, kamu menuliskan tentang prosedur pembuatan bubur wortel tadi ya. Pertama, wortel dihancurkan dengan blender sebanyak berapa gram, terus ditambahkan air berapa mililiter, itu dituliskan semuanya secara rinci. Walaupun tadi di bahan tidak dituliskan air, tapi pada saat di prosedur, kalau memang pakai air, itu dituliskan berapa mililiter, berapa gram yang ditambahkan, terus dipanaskannya berapa lama, pada suhu berapa, itu harus dituliskan secara rinci. Supaya apa? Supaya nanti jika orang lain mau melakukan hal yang sama, mereka tinggal baca proposalnya atau tinggal baca skripsinya. Dan mereka bisa melakukan hal yang serupa lagi tanpa perlu bertanya kepada kalian. Apakah harus dilakukan A atau B berapa banyak gitu ya. Ini contohnya, prosedur untuk ekstraksi pektin. Di sini terlihat pakai kata-kata, pakai kalimat pasif. Misalnya sebanyak 25 gram tepung kulit kakao kering dimasukkan di dalam Erlenmeyer. Kata dimasukkan, diletakkan, ini merupakan ciri dari kalimat pasif. Terus terakhir dia bilang ada di lampiran 3. Ini merujuk pada diagram alirnya. Nah, dilihat di sini, dia sangat detail menuliskannya. Sebanyak 25 gram tepung kulit kakao kering. Jadi jumlahnya ada 25 gram. Dimasukkan di dalam Erlenmeyer ukuran 500 ml. Sebagai pelarut digunakan asam asetat. Konsentrasinya berapa? 25%. Berapa banyak? 500 ml. Sampel diletakkan di atas loyang yang berisi air mendidih. Air mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius. Waktunya berapa lama? Yaitu 120 menit. Terus apa yang dilakukan selama 120 menit? Dilakukan proses pengadukan. Terus setelah itu diekstraksi, bahan disaring. Disaring pakai apa? Pakai kertas saring dalam keadaan panas. Nah, sedetail ini yang kita harus tuliskan pada prosedur. Dan ini sangat penting untuk di tahap proposal, supaya dia nanti setelah diseminarkan, setelah dievaluasi oleh dosen penguji maupun dosen pembimbing, inilah yang akan menjadi pedoman mahasiswa untuk nanti kerja di lab. Pada saat di lab, dia sudah tidak searching internet lagi misalnya, karena sudah ada prosedur tahap kerjanya yang detail yang bisa mereka ikuti. Ini contoh dari diagram, tadi kan dia bilang ada di lampiran 3. Ini contoh diagram alirnya. Yaitu dari tepung kulit kakao, tadi dibilang diekstraksi dengan asam asetat pada suhu 100 derajat Celcius selama 120 menit, dan seterusnya. Nah, di sini ada bentuk lingkaran, ada bentuk segi 4. Apakah ini hanya kreativitasnya saja? Tidak ya, ini ada peraturannya. Jadi kalau lingkaran itu untuk bahan atau produknya. Tepung kulit kakao itu bahan. Ampas itu produk.
filtrat produk, supernatan produk, pektin nanti juga produk. Jadi untuk bahan dan produk itu pakai lingkaran. Segi 4 untuk apa? Segi 4 menunjukkan proses. Di sini yang pertama proses ekstraksi, lalu proses penyaringan. Setelah disaring ada produk yaitu ampas pakai lingkaran dan juga filtrat. Terus di sini walaupun etanol merupakan bahan tapi ada prosesnya, ditambahkan etanol, maka dia pakai segi 4. Selain lingkaran, segi 4 biasanya juga ada model ketupat seperti ini. Ini untuk apa? Biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya jika ada diagram alir, jika terlalu panas, apakah terlalu panas misalnya? Kalau ya, maka apa? Kalau tidak, maka apa misalnya. Jadi ini untuk pengambilan keputusan segi ketupat. Ini saya ubah yang dituliskan mahasiswa tadi tentang pektin, saya ubah menjadi contoh yang salah. Contoh yang salah tadi seharusnya kan ditulis dengan kalimat pasif. Nah, kalau dia tulis dengan kalimat perintah atau aktif, maka itu salah. Misalnya, masukkan 25 gram tepung kulit kakao. Nah, berarti di sini dia memerintahkan pembaca, masukkan 25 gram. Jadi, kalau di fakultas kita, ingat sekali lagi format itu beda-beda, peraturan beda-beda, tapi untuk di fakultas kita, prosedur yang kita gunakan yaitu dengan kalimat pasif. Jadi kalau masukkan 25 gram, gunakan asam asetat, ini contoh yang salah. Terus, tadi disebutkan cara penulisan prosedur, itu adalah merupakan uraian langkah kerja, bukan teori. Contoh yang seperti teori itu seperti apa? Misalnya, di sini ekstraksi pektin. Ekstraksi pektin merupakan tahapan yang penting dalam penelitian ini. Pektin diekstrak dengan memanfaatkan asam asetat sebagai pelarut. Ekstraksi dilakukan pada suhu tinggi untuk memaksimalkan jumlah pektin yang terekstrak. Ini dia hanya menguraikan teori, bahwa ekstraksi merupakan tahap yang penting, bahwa kita harus menggunakan asam asetat, terus harus dilakukan dengan suhu tinggi supaya hasilnya maksimal. Ini hanya teori saja, bukan langkah kerja. Kalau ini orang yang tidak tahu sama sekali cara mengekstrak pektin dan dia hanya membaca ini, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Apa yang harus dia ambil? Apa sampelnya? Berapa banyak? Suhunya berapa? Pakai asam asetat, konsentrasi asamnya berapa persen? Berapa banyak asam asetatnya? Yang dimaksud suhu tinggi itu suhu tinggi berapa derajat Celcius? Ini tidak jelas. Jadi ini juga contoh yang salah dalam penulisan prosedur.